tidak mendapatkan imbalan secara langsung ini ya. Ini juga sudah dimuat di dalam pasal 1 ayat 1 ini ya. Dan yang terakhir ini guys, ini sangat penting ini ya. Ini kenapa ini dimasukkan itu? Kenapa kata-kata ini dimasukkan oleh undang-undang ya KUP ke dalam definisi pajak ya. Nah, ini sebenarnya sebagai ya sebagai apa? Pemicu ya, sebagai pemicu buat kita semua untuk sama-sama kita mengawasi dari penggunaan pajak ini. Jadi untuk keperluan negara ya, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena ini berangkat dari perjalanan sejarah yang sangat panjang itu guys ya. Jadi nanti kita lihat di sini sejarah pajak itu ya. Nanti masuk kita ke sejarah pajak. Jadi intinya ini guys. Jadi untuk memahami pengertian ini kita harus lihat sejarahnya. Nah, kita nanti masuk ke sejarah pajak. Jadi intinya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuai dengan definisi di pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, minum dulu ya. Nah, kita minum dulu. Ini nggak ada yang nanya nih ya. Tadi di grup banyak yang nanya nih. Malu kalau di sini. Nanyanya tapi jangan jauh-jauh ya. Kalau bisa seputar ini aja dulu ya, seputar pengertian pajak gitu ya, sejarah pajak ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak nanya gitu ya. Jadi apa tadi guys? Pengertian pajak ini gue dikit nih yang gabung ya. Pengertian pajak ini ada 5 ini ya. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan dan tidak ada kontra prestasi secara langsung ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke materi. Selain itu juga kita harus lihat guys, ada yang namanya pungutan selain pajak ya. Nah ini yang kemudian kita harus bedakan ya. Ada yang namanya retribusi ya, ada yang namanya retribusi, ada nanti kita lihat juga yang namanya retribusi ini adalah bersifat memaksa juga ya, seperti retribusi pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan pajak kecuali dalam hal imbalannya ya. Yang membedakan adalah imbalannya, dia dapat langsung dirasakan ya. Ngopi ya, minum dulu pak, santai aja pak. Santai aja ya, tapi udah mau jam 9 ini ya. Udah mau selesai nih gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut retribusi itu ya. Nah, jadi retribusi itu ciri-cirinya ini guys ya. Harus berdasarkan undang-undang ya. Tetap berdasarkan undang-undang ya. Karena dia tadi ya, dia sebuah pungutan yang memaksa juga ya. Sifat pungutannya dapat dipaksakan ya, dan dilakukan oleh negara ya, digunakan untuk juga pengeluaran umum sama ya dengan pajak ya. Tapi dia imbalannya itu langsung ya, itu yang membedakan. Pengertian pungutan selain pajak ya. Umumnya pungutan atau retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa ya. Jadi ada jasa atau pemberian izin tertentu ya. Ya guys, itu ya. Nah, ini sejarahnya ini guys. Ini yang penting sekali guys. Ya, jadi kita harus pahamin ini bahwa memang sejarah pemungutan pajak ini panjang sekali guys. Ya. Seperti yang saya ceritakan itu ya. Itu memang ya usianya sangat panjang sekali ya, sepanjang usia peradaban ya. Nah, kalau kita lihat zaman dulu itu kan pajak itu ya upeti ya guys. Nah, ini PR kita ini ya. Jika pajak untuk membangun negara, lantas kenapa pembangunan tidak merata pak? Hehehe, gitu ya. Nah, itulah guys ya. Jadi memang dalam kita melihat hukum ini ya selalu ada yang namanya ya gap gitu ya. Gap antara dasain dengan dasolen ya, antara dasain dengan dasolen ya. Dan itu merupakan objek analisa. Kenapa ya? Nah, itu harus dijawab itu ya, harus dijawab. Ada dasolen itu adanya sesuatu yang sesuatu yang seharusnya gitu ya. Nah, tapi yang kadang-kadang dasainnya ini yang tidak
yang tidak sesuai dengan das Sollen ya. Jadi di sini ada definisi bahwa pajak itu untuk keperluan rakyat. Nah, tapi kemudian ya rakyat merasakan bahwa ternyata tidak sepenuhnya ya. Dan itulah yang menjadikan permasalahan. Tentunya jawabannya panjang ya. Kenapa pembangunan tidak merata, yaitu jawabannya panjang sekali ya. Kalau didiskusikan ya bisa ya sehari semalam ya. Ya. Intinya itu adalah PR kita bersama ya, untuk sama-sama mengawasi penggunaan pajak ya. Bagus tanyanya ya, Pak Antonio ya. Antonio Purnomo ini pemerhati pajak juga nih. Nah, jadi itu ya guys ya. Nah, kita pahami dulu ini ya. Kita pahami dulu. Nah, Pak Untung ya, welcome ya. Ini untung terus kalau Pak Untung ini ya. Sejarahnya gimana guys ya? Sejarahnya itu ya. Ya, saat itu rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura ya, berupa padi, ternak ya, hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Nah, jadi memang pada saat itu ya, kita lihat bahwa pajak itu memang lekat dengan kekuasaan ya guys ya. Pajak itu seperti pedang ya. Ya. Misalnya ya. Nah, ini ya salah satu peristiwa yang cukup ini ya, coba di googling aja. Itu yang namanya Lady Godiva ya, Lady Godiva. Ada filmnya itu guys. Bagaimana ya seorang Lady Godiva itu adalah seorang putri raja ya. Seorang putri raja dia tuh. Seorang putri raja ya, atau istri raja ya. Kalau tidak salah dia itu istri raja ya. Nah, dia itu pada zaman Kekaisaran Inggris ya. Pada zaman Kekaisaran Inggris. Nah, si Lady Godiva ini ya, dia itu protes ya, karena pajak yang sangat tinggi, sangat eksesif di zaman Kekaisaran Kekaisaran Inggris pada saat itu ya, zaman Raja Henry dulu ya, Henry 8 ya, guys ya. Nah, kalau tidak salah ya, nanti dicari aja, itu ada filmnya guys ya. Jadi si Lady Godiva itu dia menantang ya pajak yang sangat tinggi itu ya, dia melakukan upaya ya. Nah, tapi upayanya ini cukup fenomenal guys ya. Caranya gimana ya? Dia untuk memprotes tarif pajak yang luar biasa yang mencekik itu ya, dia naik kuda dengan bertelanjang dada guys. Wah, ini ya. Ini kalau sekarang ada nih, wah ya, pajaknya tambah tinggi nanti ya. Siap mendengarkan Pak? Jawabannya panjang juga nggak Pak? Waduh, ini ya bisa kering nanti ya tenggorokan saya. Gitu ya. Jadi ada gitu guys. Di zaman kerajaan Inggris dulu ya, peristiwa itu Lady Godiva, coba aja kita cari ya. Nanti tapi gambarnya agak ini juga nih ya kalau di itu ya. Nah, gitu guys. Kemudian apa lagi ya? Nah, itu ya. Jadi memang ada perjalanan sejarah yang luar biasa sekali guys. Nah, untuk di negara kita guys ya, untuk di negara kita Indonesia ini memang tadi itu ya, upeti ya, sifatnya merupakan pemberian ya, yang diberikan oleh rakyat ya kepada raja ya. Nah, yang ingin saya sampaikan guys, jadi perjalanan sejarah yang panjang itulah yang kemudian melahirkan ini sengaja nih, kemarin saya nggak pakai musik kok, kayaknya kering gitu ya, nggak apa-apa lah ya, kita biar ini ya, tapi jadinya ngantuk ini ya. Jadi nah ini guys yang ingin saya sampaikan, ini menjadi masukan gitu ya, menjadi masukan dan juga jadi banyak negara-negara ya, bangsa-bangsa ya, peradaban dulu itu jatuh ya karena sistem pajak yang eksesif guys ya. Misalnya itu tadi ya, misalnya kejatuhan Mesir ya, salah satunya juga ya, termasuk kehancuran Mesir itu ya karena adanya pemberontakan ya, revolusi ya. Nah, salah satunya memang karena adanya beban pajak yang luar biasa ya, 6.000 tahun yang lalu itu guys ya, sudah ada pajak ya, dimana